Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 9 bangunan asrama detasmen pembekalan angkutan TNI di kota Cirebon terbakar. Meski lanjut usia, pasangan suami istri di kota Sukabumi terlibat tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri. Seorang suami di Subang buat laporan palsu usai menusuk istrinya karena digugat cerai. Pasangan suami istri di kota Sukabumi terlibat tindak pidana perdagangan orang. Kedua tersangka mengiming-imingi korban dengan kemudahan berangkat bekerja ke luar negeri tanpa pungutan biaya. Saat ini polisi sedang mengejar pelaku lain yang masuk ke daftar pencarian orang. Inilah dalang tindak pidana perdagangan orang. SK dan Y merupakan pasutri yang sudah lanjut usia. Kedua tersangka ditangkap di sebuah rumah di Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Kasus perdagangan orang ini terungkap setelah adanya laporan dari salah satu korban perempuan berinisial SH yang dideportasi dari Abu Dhabi. Mulanya korban ditawari kemudahan kerja di luar negeri. Setelah sampai negara tujuan, korban langsung bekerja. Namun setelah bekerja selama 3 bulan, korban hanya dibayar 1 bulan. Di Dubai, Abu Dhabi, Qatar untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dengan janji gaji 1.200 real atau setara 4 juta rupiah. Namun setelah sampai di negara tujuan, yaitu Abu Dhabi, kemudian bekerja dan hanya digaji 1 bulan saja. Dari 3 bulan korban bekerja. Selain menangkap tersangka, polisi turut mengamankan barang bukti seperti paspor, tiket pesawat, serta surat pembatalan tinggal di Timur Tengah. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain berinisial RQ. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 4 Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2007 tentang TPPO. Tersangka terancam 3 tahun penjara. Sepdidi melaporkan dari kota Sukabumi. Tak terima dicerai, seorang suami di Subang tega menusuk istrinya hingga 6 kali. Untuk menutupi jejaknya, ia melapor ke polisi seolah dibegal. Pria yang ditangkap ini adalah Abdul Aziz, seorang suami yang tega menganiaya istrinya. Awalnya ia mencoba mengelabui petugas dengan laporan palsu. Namun upaya pria 24 tahun ini gagal dan berujung bui di Polsek Purwosadi, Subang. Penangkapan pelaku berawal dari pengakuan istri yang sadar usai dirawat di RSUD Subang. Perempuan 23 tahun itu mengatakan 6 luka tusuk di tubuhnya dilakukan oleh suaminya sendiri. Awalnya keduanya sempat bertengkar karena korban mengajukan cerai. Pelaku yang kesal akhirnya melukai korban saat mereka melintas di area perkebunan rambutan di Desa Koranji, Kecamatan Purwodadi. Awalnya diduga ada pencurian dalam kekerasan atau penjamretan diduganya. Setelah anggota Polsek Purwodadi mendatangi TKP dan mengamankan pelaku bahwa benar telah terjadi tindak pidana, yang mana tindak pidana tersebut adalah tindak pidana KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh suaminya terhadap korban istrinya. Sementara motifnya adalah permasalahan keluarga. KDRT-nya yaitu berupa penusukan yang dilakukan oleh tersangka dengan menggunakan pisau terhadap korban istrinya sendiri. Berdasarkan bukti yang ada, kasus begal ini berakhir pada kekerasan dalam rumah tangga. Polisi menyita sebuah pisau dapur yang dipakai untuk melukai korban, sementara pelaku kini jalani proses hukum. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang pemuda asal kota Bogor diringkus karena membuat situs judi online jaringan internasional. Ia berhasil tak terdeteksi selama beberapa bulan beroperasi usai mengikuti pelatihan di Filipina selama 2 tahun. Sony Kamaludin hanya bisa menyesali perbuatannya. Pemuda 29 tahun ini ditangkap Reskrim Polresta Bogor Kota lantaran membuat situs judi online.
Tak main-main, 35 situs judi online yang dibuat pelaku ternyata dipesan oleh para bandar judol, jaringan internasional. Usaha tersangka selama 3 bulan di Indonesia tak terdeteksi karena pernah mengikuti pelatihan dari Filipina sejak 2022 hingga 2023. Yang bersangkutan ahli dalam bidang judi online, informasi dan transaksi elektronik, seperti bagaimana membeli domain, kemudian bagaimana mengelola VPN, mengelola situs judi online, dan lain sebagainya. Tersangka ini dari tahun 2022 sampai 2023 dan sebagian 2024 ini di Filipina, pulang pergi di Filipina. Nah, pekerjaan tersangka selama di Filipina itu adalah sebagai SEO. Tersangka meraup untung hingga puluhan juta rupiah dari usaha situs judol. Polisi menyita barang bukti seperti paspor, laptop, serta bukti transfer uang dari pemesan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. 67 pengedar narkoba dan obat keras ditangkap di Sukabumi. Modus yang dipakai sejumlah tersangka dengan menggunakan bahasa isyarat saat bertransaksi di depan umum. Puluhan tersangka ini terlibat dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu, ganja, obat keras terbatas, serta sinte di Kota Sukabumi. Total ada 46 perkara yang diungkap. Modus para pelaku mulai dari adu banteng atau penjual dan pembeli saling bertemu untuk bertransaksi. Lalu ada pun modus baru dengan menggunakan bahasa isyarat saat bertransaksi di tempat umum. Dari 67 tersangka ini, 44 orang adalah pengedar narkoba, sementara sisanya pengedar obat keras terbatas. 46 perkara dengan 67 tersangka yang berhasil kita amankan. Kemudian barang bukti yang kita amankan diantaranya 810 gram sabu, 13,5 gram ganja, 330 gram sinte, 17.541 butir OKT, 110 butir psikotropika. 44 pelaku dijerat Undang-Undang tentang Narkotika, sedangkan 23 pengedar obat terlarang dijerat Undang-Undang tentang Psikotropika. Mereka diancam dengan kurungan 5 tahun penjara atau seumur hidup. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Seorang perempuan paruh baya di Kota Bandung menjadi korban perampasan dengan kekerasan hingga terluka. Pelaku yang beraksi seorang diri merampas tas pelaku yang berisi surat penting dan ponsel. Seorang ibu rumah tangga yang hendak pergi ke pasar dihampiri oleh pria berbaju hitam di Gang Samsi, Kelurahan Kebonwaru, Cicadas, Kota Bandung. Tak lama kemudian, pria ini merampas tas korban. Korban tak tinggal diam, ia berusaha mempertahankan tasnya. Pelaku kemudian menyayat tangan korban dengan pisau karter. Setelah korban terjatuh, pelaku melarikan diri. Keesokan harinya, polisi datang ke lokasi untuk olah TKP. Di lokasi kejadian masih terdapat bercak darah korban. Sementara korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat agar mendapatkan perawatan medis. Di perjalanan di Gang Samsi itu ketemu sama orang dan dianiaya, diambil tasnya yang berisikan surat-surat, berikut surat-surat bon dan 1 unit HP. Polisi telah mengetahui identitas pelaku. Mereka sedang menyelidiki kasus ini dan mengejar pelakunya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.